kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, segala pujian, hormat, kemuliaan yang menjadi saat ini ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami sudah siap ditaburi kebenaran firman Tuhan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat kudus Tuhan, silakan duduk kembali. Baik, salam kudus buat kita semuanya. Ya, terima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Kita semua jemaat Gerika Makedonia boleh sehat semuanya, dan saat ini juga kita bersyukur kita boleh berkumpul di tempat ini semua karena kebaikannya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya sudah siapkan untuk kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita dan menguatkan jemaat orang kudusnya Tuhan dari surat Paulus kepada jemaatnya yang ada di Kolose 3 ayat 1 sampai ayat 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Ya, saya berikan judul, pikirkanlah perkara yang di atas. Amin. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati jemaat kudus Tuhan Gerika Makedonia yang berbahagia, yang bersukacita, yang terus menikmati kasih karunia Tuhan dalam setiap hidup kita sampai saat ini, inilah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, jika kita saat ini ada masih waktu yang Tuhan berikan, itu tetap kita syukuri, itu tetap kita hargai saudara-saudaraku. Itu makanya kalau namanya kita memuji Tuhan, kita fokuskan hati pikiran kita. Kita fokuskan segala hidup kita kepada Dia. Jangan fokus kita kepada masalah-masalah yang kita hadapi bersama. Tapi semua kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang beracara dan menolong setiap hidup kita. Oleh karena itu Bapak Saudara kasih, kalau kita lihat Saudara kasih di dalam kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, sangat terus dalam, yang terus kita gali dalam kebenaran firman Tuhan ini, yang menjadi sering di dalam setiap hidup orang Kristen saat Saudara kasih, apakah yang terpenting yang dicari di dalam hidup? Apa yang penting yang selalu dicari dalam hidupnya, dalam keluarganya? Oh tentu mungkin menjawab, wah saya mencari uang lah. Apalagi Saudara kasih, wah saya mau mencari suatu kuasa. Kalau saya sudah berkuasa di area saya, di kantor saya, ya di mana saya ada, ya puaslah hatiku. Apalagi Saudara kasih, wah saya mencari suatu jabatan seperti tadi itu, mau direktur dan lain sebagainya, dan mempunyai suatu harta yang sangat banyak dan lain sebagainya. Mungkin jawaban-jawaban yang banyak saat ini dijawab oleh saudara-saudara kita. Secara manusia tidak salah Saudara kasih.
Tetapi saudara kasih, karena fokusnya di sana mencari uang, mencari jabatan, mencari kuasa dan lain sebagainya, membuat dia memuaskan hasrat pikirannya, sehingga dia terlena, sehingga dia seseorang atau katakanlah mereka itu tidak fokus kepada kebenaran firman Tuhan, tetapi fokus kepada perkara dunia ini, saudara kasih. Ini yang sangat sering dialami oleh banyak orang saat ini, saudara kasih. Nah, oleh karena itu pola pikir seseorang atau mereka ini harus penting, yang bagaimana saat ini yang dialami oleh jemaat yang di Kolose, saudara kasih, yang terjadi di dalam jemaat Kolose itu ada suatu pengajaran palsu, ya, pengajaran sesat, saudara kasih, yang dia dengar dari ada banyak orang, sehingga dengan kebenaran itu dia mulai percaya kepada pengajaran yang sesat itu. Ini yang dialami oleh jemaat Kolose. Sehingga kalau kita lihat, saudara kasih, ya, di pasal 2 ya ayat 16 dikatakan demikian. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ini sering kita dengar bersama, saudara kasih. Jika kita mungkin pernah atau dalam keluarga, oh ini nggak boleh kau makan. Kenapa? Ini haram. Ini nggak boleh, tidak boleh ini. Kalau kau makan ini haram kamu tuh. Tidak boleh. Itu selalu sering disampaikan. Akhirnya setiap makanan yang ada pikir, wah ini haram, saya nggak mau makan itu. Sejak dia kecil sampai besar dia sudah terdoktrin, maka setiap makanan itu dipikirnya, kalau ada makanan itu dia sudah mengatakan itu haram, saudara kasih. Padahal saudara kasih, kalau kita lihat di Kisah Rasul 10 ayat 15 itu dikatakan di sana itu ayat 15b, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Tidak boleh. Karena semua sudah berikan Tuhan kehalalan. Sudah diberikan Tuhan yang terbaik, saudara kasih. Maka kalau kita lihat dulu sebelum kita masuk ke dalam lagi tentang masalah makanan, karena sering makanan ini kita lihat ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ya kan? Tidak boleh makan itu, tidak boleh makan itu. Maka dengan jelas kita firman Tuhan menjawab, saudara kasih, supaya kita lihat dulu di 1 Timotius 4 kalau nggak salah itu ya, 1 Timotius 4. Coba kita lihat dulu. Saya sudah baca kemarin, saya cuma 4 itu di ayat, coba dulu 1 Timotius 4 ayat 5. Coba kita lihat 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5 ya. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ya, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah oleh doa. Jadi yang diciptakan Allah itu semua baik, tidak ada yang haram, saudara kasih. Jadi kita orang kudusnya Tuhan, ya, jangan sampai kalau ada perkataan-perkataan demikian, jangan sampai terikut, saudara kasih, seperti yang jemaat di Kolose ini. Jangan mau, ya. Kenapa? Karena ajaran-ajaran itu bukan ajaran dari Tuhan. Cukuplah kita seperti kitab PL 39 dan kitab PB 27, maka 66 buku atau 66 ya. Maka cukuplah itu yang kita percaya. Di luar itu jangan kita percaya, saudara kasih. Itu yang ada dalam Alkitab ini. Nah, makanya saudara kasih, dengan hal itulah maka Rasul Paulus jelas menjelaskan supaya jangan sampai
Mereka tersesat di dalam perkara-perkara itu, tetapi apa yang disampaikan oleh Paulus supaya jemaat yang ada di Kolose itu harus lakukan. Jangan sampai menyimpang, jangan sampai salah. Sehingga dikatakan semuanya ayat 17 hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ini sering kita dengar bersama, saudara kasih. Ya kadang-kadang kalau kita bergaul, saudara, sepertinya mereka adalah sangat rohani sekali, merendahkan hati, ya. Bahkan sampai kita lihat dikatakan di sini pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Kelihatannya sangat sopan sekali. Perkataannya juga demikian. Bahkan gayanya juga seperti itu. Nah, hati-hati saudara kasih. Sepertinya kita terlena di dalam hal mereka. Tetapi ini hati-hati saudara kasih. Jangan kamu biarkan kemenanganmu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, ya, kemenangan yang telah diberikan Tuhan kepada kita, jangan sampai digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan hati tersebut. Jangan sampai. Ini perkataan Tuhan kepada Paulus dan kepada jemaat Gerika Makedonia dan semua yang mendengarkan saat ini. Jangan sampai saudara kasih kita terlena dengan ini, karena itu adalah membuat manusia itu nanti jadi lemah, jadi jatuh jadinya. Sehingga dikatakan lagi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dan dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahnya. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, sudah dibebaskan kita, luar biasa, ya. Mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Nah, artinya saya lihat di sini, kita kan masih di dunia, saudara kasih, saat ini. Tetapi jangan sampai kita dikatakan bahwa kita yang sudah percaya bahwa kita telah mati bersama-sama dengan Kristus dan kita telah dibebaskan dari roh-roh dunia ini. Luar biasa saudara kasih, kalau kita coba renungkan ini, kita telah dibebaskan. Bukan karena kekuatan kebaikan kita, usaha kita, tapi karena kita sudah beriman dan percaya kepada Kristus, ya. Dan kita mati bersama Kristus dan kita bangkit bersama Kristus, maka dibebaskan kita dari roh-roh dunia ini. Maka kita ada di ayat lain mengatakan bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Luar biasa saudara kasih. Jadi kalau ada rasa-rasa ketakutan saudara kasih, contoh, aduh saya takut ini, aduh rasa takut, setelah dia rasa takut, hati-hati saudara kasih. Ini adalah permainan-permainan daripada si jahat saudara kasih. Kita roh kita sudah dibebaskan saudara kasih dari roh yang ada di dunia, walaupun kita masih di dunia. Dan roh kita ini lebih besar dari segala yang ada di dunia. Luar biasa saudara. Kalau kita coba renungkan ini, firman Tuhan yang sangat dahsyat ini, wah luar biasa. Jadi tidak perlu sebenarnya kita rasa takut. Jika ada rasa, katakan saat ini kita merasa mungkin ada rasa mungkin gagal di dalam setiap mungkin apa yang kita lakukan, kerjakan, ingatlah, ya, Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik. Itu harus kita imani saudara kasih, sehingga membuat iman kita ini kuat. Jangan sampai ada pola pikir kita, kalau ada masalah, kita masalah keluarga contohnya, diperdalam. Itu ingat, bukan dari roh kita, bukan dari roh daripada Tuhan yang telah permanen dalam diri kita, tapi ini adalah si iblis yang bekerja. Nah, ini siasat ini kita harus patahkan. Artinya kita tidak mau hal-hal itu dipermainkan oleh si jahat itu.
Supaya apa? Supaya gairah kita itu, semangat kita itu, roh kita itu menyala, memuji memuliakan Tuhan, seperti tadi disampaikan Pak Gembala. Yang begitu ketemu orang, disampaikan kebenaran, berita baik. Ini yang penting, sehingga kita tidak seperti jemaat yang ada di Kolose ini. Nah, jadi saudara kasih dia 21 dan katakan, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Ini banyak, nggak boleh ini kau sentuh. Oh, ini juga nggak boleh. Ingat, itu adalah ajaran-ajaran sesat. Ajaran Tuhan tidak demikian. Makanya dengan inilah yang ada orang Kristen yang ada di Kolose ini terpengaruh di dalam hati. Walaupun dia sudah menerima keselamatan, tapi dia sangat terpengaruh itu. Nah, itulah makanya kita sebenarnya belajar terus kepada kebenaran itu, membuktikan bahwa kasih karunia yang sudah menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya, kita terus disemangati, terus kita dipenuhi dengan kuasanya. Kita tetap hidup di dalam roh Tuhan, selalu di dalam setiap kehidupan ini, sehingga seperti dikatakan lagi di ayat 23 ya, ayat 22, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Sehingga ajaran manusia saat ini, oh harus begini, ada keluarga kita harus begini, itu menurut daripada ajaran nenek moyang kita. Sehingga kita dengar demikian kasih. Ini sebenarnya tidak boleh kita lagi. Kita harus lebih fokus kepada ajaran Kristus daripada ajaran-ajaran nenek moyang kita. Kita fokus di sini. Tidak boleh lagi kita artinya mengikuti jejak-jejak daripada ajaran-ajaran manusia yang artinya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini kita harus garis bawahi supaya kasih. Nah, kita jadi artinya perintah dan firman Tuhan itulah yang menjadi terus kita boleh lakukan sehingga kita boleh menikmati. Jangan sampai menurut perintah-perintah manusia itu, seperti ayat 23, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Artinya kalau kita lihat saat kasih di dalam persekutuan, di dalam ibadah-ibadah, ada peraturan-peraturan yang sangat kelihatan hikmat sekali. Contoh ini, kalau umpamanya kita memberikan persembahan, kita harus hening, tidak boleh ada sampai ngomong, ada sampai ada yang jatuh. Contohnya, ada hal-hal demikian. Artinya dibuat supaya lebih hikmat ibadah itu, sepertinya luar biasa. Bahkan sampai dikatakan sampai menyiksa diri. Ada menyiksa seperti contoh kita lihat, ada pernah kita dengar seperti itu. Ketika dia ada masalah besar dalam hidupnya, dia mengatakan saya harus berpuasa. Katakan 10 hari, 20 hari, 30 hari tidak makan dan tidak minum. Nah, coba kita lihat seperti ini terjadi. Jika umpamanya dia menyiksa diri, dia tidak makan, dia tidak minum, mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari dia buat, 4 hari udah mulai lemah dia, 5 hari juga mungkin dibuat kuatin. Ini yang namanya menyiksa diri, saudara kasih. Karena Tuhan tidak ajarkan itu, saudara kasih. Tidak ada kata kau puasa 5 hari 5 malam, pokoknya kau tidak makan tidak minum, maka apa yang kau minta dari saya, kata Tuhan, saya akan lakukan. Tidak ada di dalam Alkitab seperti saudara kasih. Jadi kita jangan sampai dipengaruhi sampai menyiksa diri, ya, sampai menyiksa diri. Bahkan pernah kita lihat ada di medsos sampai 25 hari kalau nggak salah dia tidak makan dan tidak minum. Tapi gimana? Apa jadinya? Meninggal dia. Nah, itu sudah menjadi solusi atau dia sudah masuk surga? Tadi dikatakan kalau hanya percaya saja, percaya seperti apa? Ya kan?
Sudah dijelaskan dari kesaksian pendeta. Nah, ini bersyukur kita kepada Tuhan sehingga kebenaran firman Tuhan itu benar-benar terbagi kepada siapa firman itu, kapan, dan kepada siapa disampaikan. Kita harus pahami sebagai kasih, sehingga dengan itulah ya kekuatan kasih karunia yang telah kita percaya semakin kita diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak salah paham, tidak gagal paham. Yang dimaksud oleh Tuhan sebenarnya dalam hidup kita itu adalah kita harus sebenarnya ketika kita sudah memahami kebenaran firman Tuhan itu, kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, oleh karena itulah kita harus jangan sampai terpesona di dalam peraturan-peraturan yang ada di ibadah-ibadah itu. Artinya peraturan-peraturan daripada setiap manusia itu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi artinya kalau namanya peraturan yang dilakukan oleh setiap ibadah itu, ya menurut saya, menurut firman Tuhan ini, seturut dengan firman Tuhan. Itulah sebenarnya. Makanlah dengan itu Bapak Ibu Saudara kasih, ya. Sebelum kita masuk dalam topik kita saat ini, maka kita telah disempurnakan. Dan Rasul Paulus sudah menjelaskan kepada jemaat yang di Kolose itu, supaya jangan, katanya, berarti kalau namanya jangan, artinya melarang, jangan sampai diikuti dengan petunjuk-petunjuk tadi yang di 16 sampai ayat 23 itu. Jangan sampai, artinya kita sudah tadi lihat peraturan dan juga apa yang disampaikan oleh guru-guru palsu tadi tersebut. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan sebenarnya Saudara kasih, kita harus melihat bagaimana kita sudah akan sempurna, sudah sempurna di dalam Kristus Yesus. Nah, inilah kita baca dulu di Kolose 2 ayat 11 ya. Kolose 2 ayat 11 sampai seterusnya dikatakan firman Tuhan demikian. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia, Yesus, kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia, dalam Yesus, kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ini sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan. Sudah selesai, sudah digenapi. Artinya kita sudah disempurnakan secara status bahwa kita orang kudus, orang percaya, sudah penuh menerima keselamatan kekal itu. Inilah keadaan kita, saudara yang kasih. Nah, itulah makanya di ayat Kolose 3 ayat 1 ini dikatakan, karena itu kalau lebih jelas sebenarnya, karena itu kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Tadi sudah disampaikan di Kolose 2 itu di ayat 11 sampai 15 itu. Artinya bahwa kita sudah bersama Kristus penuh. Kita mati dalam Kristus dan kita bangkit bersama Kristus. Dan nanti kita akan bersama Dia, kita akan rapture bersama Kristus. Ini menjadi pengharapan kita sebenarnya. Ini yang kita tunggu-tunggu, saudara kasih. Oleh karena itu waspada, saudara kasih. Siapkan diri kita, saudara kasih.
Jangan sampai dia tertinggal. Ya, jangan sampai dia tertinggal, saudara kasih. Tetapi kita pastikan kita semua orang kudus akan bersama Kristus nanti, bersama Dia di dalam surga, di atas selama-lamanya. Inilah yang kita pikirkan. Pikirkanlah perkara di atas. Ini yang menjadi pikiran kita, yang dimaksud oleh Paulus kepada jemaat Kolose dan jemaat kepada Gerika Makedonia saat ini, saudara kasih. Ini yang kita pikirkan. Terima kasih Tuhan. Walaupun kita masih di dunia ini, tetap kita bertanggung jawab. Tetapi yang fokus kita yang utama, pikirkan perkara di atas itu, saudara kasih. Karena itu yang terpenting dalam hidupmu, saudara kasih. Kalau kita di dunia hanya sekali, kalau sudah mati, apalagi saudara kasih, tidak ada lagi. Kalau kita beribadah saat ini, saudara kasih, puji Tuhan. Kalau kita menyampaikan kabar baik kepada banyak, puji Tuhan. Tapi kalau memang sakit, tidak ada lagi, apalagi yang terjadi. Tidak boleh kita katakan lagi, aduh saya mau hidup lagi, saya mau sampaikan kebenaran, saya mau orang saya menyala-nyala, saya mau muji Tuhan dengan semangat. Tidak bisa lagi. Sudah mati kok, artinya maksudnya sudah tidur dia, ya sudah tidur. Nanti dia dibangun Tuhan. Kalau dia mau bangun, kan itu sebenarnya. Nanti sudah kasih. Penting ini perkara-perkara yang kita dan pikirkan bersama. Karena itu kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi saudara kasih, Allah kita, Yesus Kristus saat ini sudah di dalam surga, tidak ada di dunia ini lagi, sudah bersama Bapa di sebelah kanan Allahnya. Nah, karena itu dikatakan dua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, ini tadi seperti ayat-ayat yang berikutnya. Kita harus pikirkan. Jangan terlalu kita berpikir di dalam perkara-perkara ini. Sering orang-orang saat ini, ketika ada suatu masalah, itu terus dipertajam, diperbesar, disimpan, ya. Ini masalah besar, saudara kasih. Ketika ada masalah, dulu kamu begini, dulu selalu tertuduh, terus mencari kesalahan. Kalau kita yang orang Kristen, orang percaya, tidak lagi mengingat sebenarnya yang dulu, ya tidak boleh sebenarnya. Tapi kita pikirkanlah perkara di atas. Jadi bahwa kita yang sudah dalam Kristus, ya kita kan sudah menjadi ciptaan baru. Nah, artinya kita sudah menjadi hidup yang baru. Kalau namanya hidup yang baru, pola pikir kita pun juga seharusnya harus baru. Ada perubahan dalam setiap hidup ini. Yang tadinya kita mungkin malas daripada beribadah, malas untuk saat teduh, malas berdoa. Tetapi jika kita sudah beriman bahwa kita sudah hidup baru, manusia baru, ya, kita harus melakukan hal-hal tersebut. Mau ibadah, dia cepat ibadah. Mau saat teduh, dia saat teduh. Mau berdoa, doa. Dia lakukan itu. Dia mau merespon itu. Tuhan juga senang di situ. Nah, tinggal kita saat ini bagaimana? Kita maukah kita diubahkan oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Nya? Tergantung saudara-saudara, tergantung saudara-saudara kita. Nah, oleh karena itu kita diminta supaya kita pikirkan, ya, perkara di atas. Kita pikirkan itu. Jangan lagi perkara-perkara dunia ini, perkara-perkara yang senantiasa, yang selalu membuat kita memuaskan diri kita. Mungkin ada uang kita saat ini banyak, kita puaskan untuk berpoya-poya. Jangan. Tetapi kita diminta saat ini, kita menjadi hidup yang baru. Jika Bapak Ibu Saudara ada punya duit, ya, mari berbagi kepada saudara-saudara kita. Itu yang penting, saudara kasih, yang diminta oleh Tuhan. Tanpa paksaan, tetapi Tuhan pasti sudah melihat perbuatan kita,
Ya, bukan supaya kita selamat, tidak ya, tetapi kita bukti bahwa kita orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan melalui kasih karunia-Nya, ya pastilah kita berubah, berbeda. Ada uang kita bagi, memberkati. Sebenarnya itulah kita, pola-pola kita hidup yang baru sebenarnya yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dan juga di gereja Makedonia. Dan itu makanya pikirkan, mumpung masih kita hidup, saya kasih, kita harus pikirkan, jangan perkara-perkara dunia ini lagi. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita berkat-berkat yang baru, saya kasih. Kalaupun saudara-saudara masih anak muda, ingat, saya sangat yakin dengan pasti itu, pasti Tuhan pakai saudara-saudara menjadi alatnya, menjadi berkat. Kalaupun saat ini belum kelihatannya, tapi yakinkan, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan pakai saudara-saudaraku. Tinggal bagaimana saudaraku saat ini meresponi kebenaran ini. Ya, jadi, makanya saudara kasih, apalagi yang dikatakan bahwa kita terus memikirkan perkara di atas adalah dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi artinya kita yang sudah ada di dalam Kristus, ya, sebenarnya orang-orang tidak melihat itu bahwa kita sudah ada bersama dengan Kristus. Jadi kita jangan melihat, wah, apakah dia sudah dalam Kristus? Kan kita sudah beriman. Jadi kita disembunyikan dalam Kristus itu. Maka kita, hubungan kita dengan Tuhan itu adalah terus hidup, terus nyambung lah ya. Ya, terkoneksi lah. Seperti selalu dikatakan bagaimana kita setiap saat hidup kita. Terkoneksi. Roh kita dengan roh Tuhan itu sebenarnya. Karena roh yang ada di dalam kita sudah ada Roh Kudus yang sudah permanen, karena kita sudah percaya kepada Kristus. Jadi disinilah rahasia yang benar bahwa kita orang percaya, orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan satu kali untuk selama-lamanya, bersukacita. Dan terus kita yakinkan bahwa diri kita itu sudah bersama Kristus dan sudah ada dalam Kristus itu. Disembunyikan kita saat ini di dalam Kristus, dan orang tidak melihat kita di dalam Kristus itu. Tapi kita itu adalah karena kita sudah beriman, sudah dalam Kristus, itu yang kita imani dalam setiap hidup kita. Sehingga dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, saudara kasih. Nah, dikatakan tadi bahwa dalam kemuliaan ini ayat 13 ayat pasal 2, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan. Ini kalau namanya dihidupkan tadinya sudah mati, ya, mati. Jangan sampai kan saya belum pernah mati kelihatannya deh, ya kan? Saya selalu hidup, bukan. Maksudnya secara rohani, saya kasih ya, secara rohani. Nah, dikatakan telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus, ya, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ya, ini yang penting. Percayakah orang-orang, percayakah manusia bahwa segala dosa diampuni? Padahal sudah dikatakan di sini, ya, bahwa segala dosa-dosanya telah diampuni. Maka setelah diampuni, maka kita ada bersama Kristus. Tetapi masih kalau dia atau seseorang ini masih dia mengakui dosa-dosanya, dia masih yakin bahwa dia adalah orang berdosa, yang banyak dosanya, banyak pelanggarannya, sehingga dia tidak layak di hadapan Tuhan. Ini tidak bersama Kristus itu, saudara kasih. Firman Tuhan mengatakan, padahal segala pelanggaran kita telah diampuni, Yesus kita imani, sehingga kasih karunia terus kita bisa nikmati, membuat hidup kita tetap semangat walaupun kita masih di dunia banyak masalah, tantangan, rintangan yang dihadapi. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi selalu bersama kita, menolong kita, memberikan solusi-solusi kepada kita, jalan keluar. Itu yang selalu kita terus imani dalam setiap hidup kita. Sehingga
dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya, bahkan ditiadakan, tidak ada lagi, sudah diampuni oleh Tuhan segalanya. Luar biasa. Kalau ini kita nikmati, ajaib dan luar biasa kebenaran firman Tuhan, sehingga kualitas daripada iman percaya kita itu betul-betul kelihatan. Itu yang penting. Artinya bahwa saat ini kita tahu bahwa banyak orang, ya, perkara-perkara yang kita lihat bahwa tujuannya artinya secara manusia, dia selalu terlena di dalam hal-hal dunia ini, perkara-perkara dunia ini. Nah, sehingga dengan itulah Tuhan memaksimalkan kita, ya, sebenarnya dengan kasih karunia ini, supaya kita bisa menyampaikan kabar baik ini kepada banyak orang. Kalau kita tidak mau dimaksimalkan Tuhan, nah bagaimana? Ini pertanyaan, ada masalah nggak ibadah? Ini yang sering dialami oleh orang. Maka sibuk sebenarnya, maaf bisa ketawa-ketawa, boleh kau ibadah karena udah dilihat iman percayanya tidak kuat. Sebentar ada masalah, udah, nggak usah lagi kerja lah, dia nggak mau ibadah. Padahal kalau Tuhan sudah mencabut nyawanya, apa yang terjadi? Tadi kami dikatakan sekali kita hidup di dunia ini, baru nanti kita bersama Kristus untuk selama-lamanya. Karena di dunia kita hanya sementara. Dikatakan dalam kebenaran, kalaupun kita hidup sampai 60, 70, 80, umpamanya 90 contohnya, paling sampai di situ. Kita mau dimaksimalkan Tuhan, kita juga mau supaya fokus kita jangan sampai fokus di dunia ini, tapi kita fokuskan pikiran kita adalah perkara yang di atas. Maka dengan kita fokus kepada kehidupan kita yang ada di atas itu, maka kebenaran ini kekal selama-lamanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara kasih, tetap semangat, ya, tetap semangat. Biarlah roh kita menyala-nyala, ya, melayani Tuhan, tetap bersukacita dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan Tuhan, tetap kita bersukacita dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sangat rindu Tuhan untuk kami terus Engkau maksimalkan dan memfokuskan pikiran kami kepada karya-Mu, kebenaran-Mu di dalam setiap hidup kami. Di mana 2000 tahun yang lalu dengan rendah hati Engkau mati untuk menebus segala dosa kami, dan pada hari ketiga Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga. Kami bersyukur, ya Tuhan, kuasa karunia Tuhan yang terus Kau lepaskan dalam setiap hidup kami, membuat kami terus kuat sampai saat ini. Walaupun di sana sini ada banyak tantangan rintangan yang kami hadapi, tetapi kami sangat yakin bersama Engkau kami terus kuat, kami terus bersukacita, kami dimampukan melalui iman percaya kami bahwa Engkau selalu bersama kami. Hari ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Serahkan kepada saudara.